Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B7 akan menjelaskan mengenai modul Group By. Kelompok B7 sendiri beranggotakan saya Muhammad Rifki Trapandi dengan NIM akhir 1066, rekan saya Nur Aziza dengan NIM akhir 1082, dan Triantono Adi Priambodo dengan NIM akhir 1061. Pertama ini kita disuruh tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Jadi yang pertama kita ini select employee ID dari tabel E. Tabel E ini employee. Terus first name, sama last name ini kita aliaskan menggunakan as ini dialiaskan menjadi employee name. Terus sum di quantity. Sum ini fungsinya untuk menampilkan banyaknya dari quantity ini. Terus setelah itu untuk quantity ini kita aliaskan menjadi total produk. Lanjut from employee join order O on employee ID sama dengan employee ID. Terus kita join order detailnya dari jadi D, kita ambil order ID-nya ini dan kita gabungkan menjadi atau grup menjadi employee ID. Kita urutkan menggunakan order by. Itu. Terus kita run. Nah, yang ditampilkan maka employee ID, employee name, sama total produk. Nih. Next. Terus yang kedua, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, dan barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Di sini kita tampilkan select ini, tampilkan employee ID, first name sama last name-nya kita aliaskan menjadi employee name. Next di unit price. Nah, untuk max ini fungsinya untuk mengambil nilai tertinggi atau nilai termahalnya ya. Kita unit price ini lalu kita aliaskan jadi expensive product. Nah, jadi yang ditampilkan nanti namanya expensive product. Kita ambil dari tabel employee, dialiaskan jadi E, join order O. Nah, O ini dari order detail. Ini employee ID, I employee ID sama O employee ID. Nih, join order detail di on order ID dari tabel D. Terus di group by employee ID dan urutkan berdasarkan employee ID. Nah, terus tinggal kita run. Nah, untuk sudah di run hasilnya seperti ini. Jadi pengurutannya dari expensive product. Jadi produk yang paling mahal. Ini. Kembali lagi bersama saya Nur Aziza. Di sini saya akan membawa materi Group By. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, dan banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Nah, di sini kan untuk seperti tadi pada ID customer itu terletak pada entity customer, di mana entity customer kita inisialkan atau kita aliaskan dengan C.
lalu kita joinkan pada entity orders yang kita aliaskan dengan O. Nah, sehingga nanti customer ID yang terdapat pada entity orders itu akan sama dengan customer ID yang berada pada entity customer. Nah, di sini nanti kita group by, kita kelompokkan ini pada customer ID. Jadi nanti kita kelompokkan itu pada customer ID yang terletak pada ini, entity customer. Nah, lalu di sini untuk mengurutkan kita menggunakan perintah order by. Jadi secara otomatis customer ID yang terletak pada ini tadi, pada entity customer itu akan terurutkan. Lalu yang kedua, menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Nah, di sini untuk ID customer itu tetap sama pada from customer sini, entity customer yang kita aliaskan dengan C, yang join orders kita aliaskan dengan O. Nah, ini sudah kita bahas, jadi lanjut ke baris selanjutnya. Kita joinkan untuk orders detail, itu kita aliaskan dengan D. Nah, nanti order ID yang terletak pada entity order itu akan sama dengan order ID yang terletak pada entity order details. Nah, kita kelompokkan pada ini customer ID yang terletak pada entity customer. Nah, untuk order by sendiri itu untuk mengurutkan ini customer ID yang terletak pada entity customer. Nah, di sini terdapat sum di mana itu untuk memperhitungkan. Jadi di sini terdapat perintah kali sehingga nanti unit price yang terdapat pada entity order details itu akan dikalikan dengan order ID, di mana order ID yang terletak itu pada entity orders. Nah, nantinya di sini dijumlahkan itu akan terletak di nilai pembelian. Bisa dilihat ini outputnya. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bab having yang dimana soalnya tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Jadi tampilannya kita menampilkan ID dan nama dari supplier. Serta banyak barang yang dijual setiap supplier, yaitu quantity yang telah dijual. Untuk codingannya sendiri, kita memanggil dari entity supplier, produk, dan order detail. Yaitu dimulai dengan select as supplier ID, as company name, dan melakukan fungsi sum di D quantity as total product. Lalu from supplier S join product P, on P supplier ID sama dengan S supplier ID, join order detail D on D product ID sama dengan P product ID. Nah, yang di group by ini adalah tabel S supplier ID. Dan diurutkan menggunakan urutan dari S supplier ID. Untuk tampilannya sebagai berikut, yang dimana total produk ini berasal dari entity order detail dari tabel quantity, yang dimana sudah ditotal sesuai dengan supplier-supplier yang dijadikan satu. Lalu lanjut pada soal nomor 2, yaitu tampilkan ID dan nama supplier dari Germany serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Jadi ini sama seperti yang tadi, hanya ditambahkan syarat yaitu country-nya dari supplier harus dari Jerman. Nah, untuk codingnya sendiri sama seperti tadi, yaitu select as supplier ID, as company name, sum D quantity as total product. From supplier S, join product P on P supplier ID sama dengan S supplier ID. Join order detail D on D product ID, P sama dengan P product ID. Nah, untuk syaratnya yaitu dari Jerman, di mana where as country sama dengan Jerman. Lalu digrupkan, di mana grupnya ini dari menggunakan tabel S supplier ID, lalu diurutkan menggunakan S supplier ID. Jadi untuk tabelnya atau outputnya kita menampilkan supplier dan nama suppliernya yang hanya berasal dari Jerman.
Lalu untuk tabel yang satunya yang menggunakan alias total produk, kita menampilkan banyaknya barang yang telah dijual. Lalu lanjut pada soal nomor 3, yaitu tampilkan ID dan nama supplier dari Germany, serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah. Nah, untuk dari bagian ini sama seperti sebelumnya, namun kita menambahkan fungsi atau having pada bagian kuantitinya. Untuk codingannya sebagai berikut, yang dimana terletak pada bagian baris ke-16, having some D quantity lebih dari 100, yang dimana syaratnya ini diartikan bahwa quantity atau penjualannya hanya menampilkan yang lebih dari 100. Namun karena outputnya semuanya lebih dari 100, maka outputnya tidak berbeda dengan output yang sebelumnya. Namun untuk codingan untuk yang lainnya ini sama seperti sebelumnya, yang dimana kita menggabungkan 3 entity dari produk, supplier, dan order detail. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.